Hai, Pink Flash adalah salah satu beauty brand Cina yang terkenal murah dan populer banget di Indonesia. Di video ini, gue bakal nyobain produk-produk dari mereka beneran satu wajah cuma pakai Pink Flash. Terus mau lihat dia ini bagus karena harganya murah, atau bagus dan harganya murah. Ada banget kan bedanya? So, let's get to the video. Gue nggak tertarik beli primer baru, jadi gue pakai setting spray punya Pink Flash sebagai awalan. Yang gue notice adalah dia cepet banget meresap sama keringnya. Di antara semua produk Pink Flash yang gue punya, dia yang paling mahal. Di wajah lumayan sih, ada efek lembab, tapi nggak lebay. Pink Flash punya concealer palette, tapi kayak nggak ada warna oranye, dan jelas nggak ada warna hijau. Jadi gue nggak beli. Buat ngakalin, gue coba pakai lip velvetnya karena kebetulan warnanya oranye gitu. Color corrector hijau gue skip dulu. Nggak yakin sih bakal bagus, soalnya fungsi produknya bukan itu kan, tapi bereksperimen aja. Warnanya sendiri pas di blend cukup subtle, jadi so far so good. Karena lip velvet, formanya lembut banget, jadi kadang kalau di blend terlalu keras suka keangkat lagi. Ini kalau hasilnya jelek, berarti salah gue, bukan produknya. Buat spot conceal, gue pakai concealer punya Pink Flash yang pink. Mereka punya concealer lebih mahal, tapi kan orang-orang beli Pink Flash tuh nyari produk berbepo murah ya. Jadi, gue ambil yang pink ini. Dia tipe creamy dengan coverage tinggi. Cepet ngeset, cepet pula harus di blend. Kalau didiemin lama, dia nggak geser dan malah patchy gitu kalau berusaha di blend. Kalau lo demen foundation jeder full coverage dan muka buset tanpa noda, produk Pink Flash yang ini recommended banget sih. Teksturnya cukup cair, gampang di-apply serta di-blend pun enggak PR. Dia masih ngasih waktu buat ngeblend dibanding si concealernya. Foundation ini finish matte-nya masih ringan, bukan tipe ketarik atau dead matte gitu. Oil control lumayan lah, gue nggak punya masalah signifikan pas pakai. Paling di area bertekstur, dia memang ada kelihatan dikit kering gitu teksturnya, tapi itu wajar sih. Namanya juga pakai produk matte di atas muka. Menurut gue, foundation Pink Flash ini cocok buat penyuka foundation flawless bercoverage tinggi. Buat daily kayaknya bisa sih asal pakainya tipis. Tapi emang lebih cocok buat yang suka make up dalam tanda kutip dempul. Kayak buat acara tertentu yang butuh make up tahan lama, atau ngonten depan kamera. Atau ngapain aja dah lu beraktivitas kayak gimana di Indonesia yang makin panas ini. Kayak gue bilang tadi, kemampuan concealernya juga high coverage. Buat ngakalin cepet ngesetnya itu, gue sarankan untuk kerjain per section. Jadi apply di bawah mata, blend. Apply misal buat highlight wajah, blend. Jadi nggak langsung banyak karena takut keburu ngeset. Buat concealer murah, kemampuan dia nutup kantung mata gelap gue emang ajaib sih. Dia juga relatif nggak terlalu gampang keki kalau udah di blend dengan benar. Lihat, benar langsung whoosh, flat sewarna semuka. Tadinya gue bakal nyoba produk eyebrow biasa, pensil lah, yang diputer lah. Tapi ternyata Pink Flash punya brow wax bentuknya stick. Menurut gue ini unik dan secara teori bakal easy to use banget. Katanya cara pakainya lo lapisi alis dulu dari luar ke dalam. Berantakan di awal nggak apa-apa, biar produknya kena ke setiap helai kali ya maksudnya. Baru deh disisir pakai brushnya yang mirip sikat gigi. Di alis gue yang udah tebal dari sananya, produk ini memangkas waktu banget sih jujur. Gampang dipakainya serius. Dia juga bantu beneran rapiin si alis. Masih ada tapinya emang. Nggak tahu ya gue yang terlalu brutal apa gimana. Suka ada alis yang rontok tiap pakai. Terus, jujur ngehold helai alisnya nggak gitu tahan lama. Paling 2 jam dia udah mulai turun. Produknya nggak jelek, tapi sosok alias biasa aja. Akhir-akhir ini gue sering deh pakai bedaknya Pink Flash. Dia ukurannya kecil, 6 gram aja dengan packaging plastik merah lucu. Hati-hati emang pakainya. Si puffnya ngasih print lubang kontainer, jadi blend bener-bener ya, daripada kayak gue di video sebelumnya. Secara formula, dia oke kok. Partikel bedaknya cukup halus, ada efek ngeblur complexion. Oil controlnya juga lumayan, tapi bukan yang istimewa ngehold banget emang. Nggak ada bau-bau aneh juga menurut gue. No complain, bagus kok dia. Disatuin sama foundationnya Pink Flash atau yang lain kelihatan nyatu-nyatu aja. Buat eyeshadow, gue punya yang 3 warna. Udah gue miliki dari lama dan dipakai di berbagai acara juga. Formulanya pigmented yang langsung muncul, tapi di blendnya nggak begitu susah. Dia agak powdery sih, jadi jangan lupa di tap-tap dulu. Kenapa gue pilih 3 warna ini? Karena kebanyakan orang suka bingung sama kombinasi warna buat eyeshadow. Kayak mesti pakai warna yang mana dulu, terus ditimpa pakai warna yang mana. Jadi palet kecil begini tuh membantu banget karena nggak perlu mikir. Warnanya udah dipilihin sama brandnya. Nih, gue pakai shade mid-tone di seluruh kelopak mata dan under eye. Sampai heat pen gitu saking seringnya dipakai. Meski pigmented parah, menurut gue dia masih pemula friendly kok.
Pilihan warna mereka juga banyak, tinggal tergantung lo aja mau pilih yang mana. Ini gue pakai shade yang BR02. Shade matte-nya ada micro glitter gitu by the way. Pakai shade matte yang gelap, gue apply di outer V doang. Nyiptain efek gradasi yang halus biar berdimensi. Itu sih style eyeshadow tergampang, lo bikin aja gradasi dari terang ke gelap, dari dalam ke luar mata. Dia warnanya ngeblend dengan warna dasar, jadi nggak bakal madi jelek gitu. Kalau dirasa terlalu ngeblok, akalin aja pakai loose powder. Pakai shade yang sama, gue pakai buat bikin eyeliner di area-area kayak di video. Lihat aja dah tuh, jangan meleng nontonnya. Shimmer di palette ini adalah tipe kesukaan gue, yaitu shimmer yang condong ke glitter, karena dia nggak gitu punya base warna, tapi beneran sparkly kinclong. Gue apply di inner corner dulu, terus disambung ke kelopak mata. Lihat, cakep banget kilau shimmernya. Kasih di egg juga ya by the way. Kalau garis egg pakai kontur aja biar garisnya lebih kelihatan alami. Buat gue sih, di antara semua produk Pink Flash, eyeshadow mereka yang paling recommended. Tapi produk Pink Flash yang paling terkenal menurut gue itu eyelinernya. Orang-orang di sekitar gue pasti punya atau at least pernah nyoba. Dia ada dua warna, hitam sama coklat. Tapi menurut gue nggak sesignifikan itu beda warnanya. Sama-sama gelap. Yang coklat juga bukan tipe coklat warm gitu. Ini gue pakai yang shade hitam ya. Murah dan emang bagus sih dia. Di bawah 20.000 udah dapat eyeliner lumayan pekat, brush kecil easy to use, dan cukup tahan lama. Brushnya enak buat eyeliner tipis, nggak gitu letoy ataupun keras. Gampang didapat juga karena setiap online shop di marketplace kayaknya jual Pink Flash deh. Pilih yang warna hitam atau coklat. I would say di real life nggak gitu kelihatan bedanya, tapi kalau mau lebih pekat warnanya, ya pilih yang hitam. Ya, bersiap pakai produk makeup terburuk yang gue coba tahun ini so far. Gue nggak suka maskara ini. I don't like it. Dah tuh langsung kesimpulan. Buat bulu mata gue yang lurus dan turun, dia terlalu tanda kutip natural. Ada efek panjang dikit dan super ringan, tapi nggak bisa ngangkat jadi lentik. Dikit banget lentiknya. Itu pun nggak tahan lama, kemudian turun lagi. Jadi buat apa capek-capek pakai maskara kalau nggak kelihatan hasilnya? Ujung-ujungnya apa coba? Di gue cuma kepakai buat bulu mata bawah doang, dan menurut gue itu mubazir. Jadi ya gitu deh, nggak bermaksud dramatis, tapi emang gue nggak suka produknya, dan nggak usah beli lo pada. Pakai bulu mata palsu dulu ya, gue nggak sanggup lihat bulu mata gue yang menyedihkan. So much better. Tanpa nyoba lagi, saking udah seringnya gue pakai, udah ada nih kesimpulan buat konturnya Pink Flash. Buat ukuran kontur, dia ini pigmented banget, jadi dikit-dikit aja dipakainya, di build. Dia juga ada ton warna merah gitu somehow. Karena pigmennya tinggi, buat gue dia emang satset-satset cepet sih. Tapi buat yang belum kebiasa mungkin kagok ya, karena takut nggak bisa diatur dan berakhir ngeblok. Siapin loose powder aja kalau gitu. Buat kontur wajah, gue apply di tulang pipi, rahang, deket dagu, sama dahi. I would say dia tipe produk yang buat harganya udah cukup bagus, under 20.000 ya lumayan lah ya. Ini nyebelin banget footage gue pakai blushnya hilang. Tapi blush punya Pink Flash ini tipe agak powdery. Warna yang N01 ini soft dan subtle gitu, cakep banget. Bisa dibuild dari natural look ke yang lebih kelihatan pigmentnya. Gue juga punya shade PK02 dan dia lebih pigmented. Dibanding yang kontur, gue jauh lebih demen blushnya. Dia juga pilihan warnanya banyak dengan berbagai tone, dari pink sampai orange. Jadi bisa pilih sesuai selera masing-masing. Di awal gue udah bilang setting spray Pink Flash ini cepet ngesetnya. Dia oil control dan nahan make upnya emang cukup bagus sih. Ada baunya by the way, cukup wangi. Tapi tergantung tiap orang suka atau enggak sama make up yang ada wanginya. I would say dia isinya termasuk sedikit ya, cuma 40 ml. Lebih dikit malah dibanding punya Dazzle-Me yang 60 ml. Spraynya cukup halus dan enggak nyemprot satu spot doang. I kinda like it to be honest. Buat lip products, gue punya 3 tipe lipis. Ada lip velvet, lip cream matte, sama lip gloss. Sebenarnya pas pertama mau beli, gue bingung karena nama dan packagingnya mirip-mirip. Nggak gitu ketara bedanya. Tapi gue memutuskan untuk beli 3 ini. Si lip velvet kayak namanya, tipe yang halus dan lembab di bibir. Dia bisa bantu kasih ilusi garis di bibir berkurang. Agak powdery ya di bibir rasanya. Warna ini cakep banget deh, kayak koral gitu. Lip velvet jelas nggak transfer proof. Lip cream ini tipe matte formula lama sih, cukup transfer proof, tapi agak kering di bibir. Jadi pastiin bibir lembab sewaktu pakai ya. Ini gue jadiin inner ombre.
Komplain gue sebagai yang pernah punya produk ini beberapa warna dulu, dia makin lama baunya jadi nggak enak. I don't know why. Kombinasi dua warna ini cakep ya. Lu lihat deh. Sebagai pencinta bibir glossy, gue timpa lip glossnya yang warna clear. Nggak ada yang istimewa dari formulanya. Beneran kayak cairan bening doang, buat kasih efek glossy dan plump. But it looks pretty. And here's the final look. Overall, gue cukup puas dengan hasil make up-nya. Cakep kok. Menurut lo gimana? Hasilnya nggak kalah bagus dengan full face pakai produk-produk lebih mahal. Sebagai catatan, semua produk Pink Flash yang gue pakai harganya di bawah 50.000. Canggih banget gak sih? Tapi, mari kita telusuri lagi mana yang bagus karena murah, mana yang bagus dan harganya murah. Atau kurang, tapi ya udahlah karena murah. Produk complexion dulu, gue suka kok tiga-tiganya. Foundationnya cakep full coverage, tapi finish matte-nya masih terbilang ringan. Dia bukan tipe soft atau natural dulu tapi ya, jadi mesti dipertimbangkan dulu tujuan pakainya. Si concealer masih bisa diakalin kok dengan buru-buru di blend. Tapi kalau lo lebih suka concealer yang ringan dan lembab, dia emang bukan termasuk itu. Again, preferensi. Bedaknya oke, dan gue nggak ada komplain selain kalau pakai puff bedaknya bakal nyetak motif lubang kontainernya sebelum di blend. Eye makeup, mulai dari alis, brow wax sticknya biasa aja. Dia rapiin doang dan nahan alisnya nggak bisa lama. It's an average product, I guess, tapi emang praktis. Kalau mau nyari yang lebih ngehold, mending cari brow gel. Eyelinernya bagus, gue udah pakai buat berbagai acara dan dia cukup awet, murah, dan bagus. Ada alasan deh kenapa dia bisa populer. Maskaranya gue nggak suka, murah, tapi nggak berfungsi dengan baik di gue. Jadi pribadi nggak akan gue rekomendasikan. Eyeshadownya bagus, mantep, pigmented, shimmer bling-bling cakep. Yang bingung pakai warna apa tiap bikin eyeshadow, tipe 3 pens ini membantu banget karena udah dipilihin dari sananya. Face product, buat harganya, si contour udah lumayan sih. Dia cukup pigmented jadi pakainya lo mesti hati-hati. Not the best, but definitely nggak jelek. Cukup oke kalau lihat harganya. Kalau blushnya gue demen sih, pilihan warnanya banyak. Pigment bisa dibuild sesuai keinginan pula. Emang agak powdery, tapi masih bisa lah di tap-tap sebelum pakai. Si setting spray cukup bagus sebenarnya. Dia oil control dan kemampuan nahan make up-nya lumayan. Realistis tapi ya, bukan make up jadi nggak geser sama sekali. Tapi nggak signifikan gitu nanti pudarnya. Bisa bantu make up lebih nyatu juga. Palingnya itu, isinya terbilang dikit. Di antara 3 lipis ini jujur paling suka lip velvetnya. Nyaman pas dipakai dan pigmented. Kalau lo kepo tipe finish velvet gimana, cobain aja. Si lip cream matte, standar aja. Dia agak kering, emang mesti pakai lip balm dulu sebelum pakai. Kalau lo nggak keberatan dengan finishnya, I would say why not? Dia pigmented dan cukup transfer proof kok. Berdoa aja punya lo baunya nggak berubah jadi nggak enak. Buat lip gloss, biasa aja lah. Kalau lo nyari buat ngasih efek glossy doang ya lumayan. Tapi jangan expect ada kelebihan lain aja. At least dia formulanya nggak berat gitu di bibir, masih cukup ringan. Coba sharing di komentar apa produk Pink Flash kesukaan lo, atau yang selalu lo rekomendasikan ke orang lain. Kalau nggak setuju sama review gue, coba komen produk apa dan gimana pengalamannya di kalian. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.